Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa Prodi PGSD maupun Prodi Teknik Informatika dan juga Prodi Hukum yang ada di Universitas Nusa Putra Sukabumi. Baiklah, kita bertemu lagi dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila di sesi yang kedua. Ya. Di sesi yang kedua ini, marilah kita sama-sama pelajari tentang dinamika, esensi dan tantangan pendidikan Pancasila. Tujuan dari sesi ini diharapkan Anda semua setelah selesai mempelajari sesi yang kedua ini dapat menjelaskan kembali dinamika pendidikan Pancasila. Pertama, kalau berbicara dinamika, tentunya di situ ada proses, ya, langkah-langkah ataupun mungkin tahapan, ya, mengapa sampai muncul yang namanya Pancasila. Kita lihat di sini awal kemerdekaan. Ya, di awal kemerdekaan tentunya masyarakat Indonesia belum paham, belum tahu apa sih Pancasila secara menyeluruh. Ya. Yang tahu hanya para tokoh-tokoh nasional, baik tokoh ulama maupun tokoh-tokoh negarawan. Ya. Oleh karena itu, di awal kemerdekaan pembudayaan Pancasila ini dilakukan, ya, pertama melalui pidato, ya, pidato Insinyur Soekarno sebagai tokoh bangsa, dan juga dimuat di dalam penerbitan buku. Ya. Itu cara yang dilakukan dalam rangka mensosialisasikan atau memasyarakatkan ataupun mengenalkan apa sih Pancasila kepada seluruh warga Indonesia. Jadi selain melalui pidato tokoh bangsa dan juga melalui penerbitan buku yang memuat tentang Pancasila. Pada tanggal 1 Juli tahun 47 itu terbit buku yang berisi, ya, di dalamnya adalah pidato-pidato Bung Karno, ya, yang menyatakan dan membahas tentang lahirnya Pancasila. Kemudian tahun 1960, ya, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan juga menerbitkan sebuah buku yang judulnya adalah Manusia dan Masyarakat Baru. Di situ juga isinya adalah tentang apa sih Pancasila dan kemudian bagaimana sila-sila yang ada dalam Pancasila itu. Selanjutnya kita beralih kepada masa Orde Baru, di mana pada saat itu dipimpin oleh presiden yang merupakan mantan Pangkostrat, yakni Letnan Jenderal Soeharto. Jadi setelah Pak Insinyur Soekarno, itu presiden turun kepada Letnan Jenderal Soeharto. Nah, Jenderal Soeharto itu memimpin dan dikenang dengan istilah masa Orde Baru. Di masa kepresiden Soeharto, di masa Orde Baru, itu lahir sebuah aturan dalam rangka memahamkan Pancasila kepada masyarakat, yakni lahirnya ketetapan MPR RI nomor 2/MPR/1978. Apa itu? Tentang P4, yakni pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila. Pendidikan Pancasila itu dimasukkan di dalam mata kuliah dasar umum dan wajib dipelajari oleh mahasiswa. Itu pada masa Orde Baru. Kemudian pemerintah juga mengembangkan penataran P4, baik kepada mahasiswa baru, kepada para pegawai atau ASN baru atau pegawai negeri baru, dan kepada semua pegawai negeri maupun pegawai pemerintah daerah yang belum mengenal apa itu P4, maka diharuskan untuk mengikuti pelatihan P4 atau pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila. Nah, untuk penataran P4 ini, untuk mahasiswa baru yang diploma saja D2, D3 itu sudah harus mengikuti pelatihan atau penataran P4 itu sekitar 40-60 jam pelajaran, ya, 60 jam. Dan untuk mahasiswa S1 itu wajib mengikuti 100 jam. Itu dari penataran tersebut diharapkan mahasiswa bisa memahami apa sih Pancasila, di dalamnya termasuk nilai-nilai yang ada dalam tiap sila
dan bagaimana penerapannya sehingga P4 betul-betul memasyarakat untuk seluruh rakyat Indonesia saat itu. Nah, akan tetapi setelah reformasi tahun 1998, bahkan terbit Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang di mana Sisdiknas itu, Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional itu justru Pancasila ini disebutkan bukan lagi mata kuliah wajib di perguruan tinggi. Nah, ini terjadi pada masa era reformasi malah. Akan tetapi di tahun 2012, tahun 2012 yang belum lama ini kembali muncul atau terbit atau lahir Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang menyatakan di dalamnya bahwa mata kuliah pendidikan Pancasila kembali wajib untuk dipelajari di perguruan tinggi. Dengan demikian sampai saat ini maka Pancasila adalah mata kuliah yang memang mesti dipelajari oleh para mahasiswa sehingga semua mahasiswa tahu persis apa itu Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara. Barangkali itu yang bisa disampaikan dari sesi yang kedua ini. Mudah-mudahan para mahasiswa bisa memahami dan selanjutnya silakan dipelajari di Edling masing-masing di sesi 2 ini, kemudian kerjakan tugas serta kuis yang ada di sesi 2 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.